Jadi siapa Kim itu Son Ho itu salah satu aktor di Korea. Jadi dia tuh emang lagi naik-naiknya. Dan waktu itu dia lagi main drama Korea judulnya Hometown Cha-Cha-Cha. Di situ emang dia tokoh jadi karakter yang sangat-sangat boyfriend material gitu. Makanya mungkin bikin cewek-cewek pada halu juga. Jadi bikin baper ya? Iya, bikin baper. Nah, sampai saat itu kepikiran dijadikan ke dalam sebuah lirik lagu tuh kenapa? Kan banyak nih aktor Korea nih yang ganteng-ganteng, penyanyi Korea, K-pop itu juga banyak ya kan yang diidolakan. Halo Sobat TK, kembali lagi bersama Podcast Kinari. Bersama saya Kim Tokyo Dan saya Ari. Kali ini kita bersama narasumber manis sekali Mas ini. Cantik sekali. Cantik masih sekali. Saya bawa kainnya dia, makanya dia nyampe ke sini nih. Iya. Kita sambut Gia Sabila. Bener ya, namanya Gia Sabila ya? Oke. Ini Gia ini Mas Ari ini baru saja rilis single pertama, jadi pecah telur ya Gia. Pecah telur. Boleh cerita dong itu. Nah, soal singlenya itu. Ya gitu. singlenya judulnya apa sih Gia? Single pertama aku judulnya Halu Merindu. Halu Merindu. Kenapa boleh cerita itu kenapa ya? Kenapa judulnya Halu Merindu? Katanya karena ada cerita di balik penggarapan lagu itu. Iya pastinya. Kalau nggak ada ceritanya nggak bakalan jadi dong lagunya dong. Tapi inspirasinya dari Gia. Oh gitu. Ya, jadi seperti apa? Boleh Gia? cerita Gia? Ya karena kan lagu-lagu zaman sekarang tuh kebiasaan kan lagu-lagu galau gitu kan. Terus jatuh cinta juga sama orang yang beneran. Nah sedangkan aku itu emang posisinya belum ada pengalaman kesana. Tapi aku punya pengalaman halu gitu, haluin artis siapa, dan akhirnya cerita itu dikembangin menjadi sebuah lagu, Halu Merindu. Haluin siapa waktu itu? Lagi ngehaluin siapa itu? Artis Korea sih lebih tepatnya. Siapa? Namanya Kim Son Ho. Kim Son Ho. Ya harus panggil artis spesial. Artis Korea yang tadi siapa itu? Karena Mas Ari nggak tahu kan? Lu juga nggak tahu kan? Sama. Gue nggak tahu. Sama. Siapa itu? Kalau artis penyanyi, kalau penyanyi keroncong, nyanyi dangdut kita berdua tahu. Kalau itu bukan zamannya Gia tadi. Iya lagunya. Jadi Kim Son Ho itu salah satu aktor di Korea. Jadi dia tuh emang lagi naik-naiknya. Dan waktu itu dia lagi main drama Korea judulnya Hometown Cha-Cha-Cha. Di situ emang dia tokoh jadi karakter yang sangat-sangat boyfriend material gitu. Makanya mungkin bikin cewek-cewek pada halu juga. Jadi bikin baper ya? Iya, bikin baper. Nah, sampai saat itu kepikiran dijadikan ke dalam sebuah lirik lagu tuh kenapa? Kan banyak nih aktor Korea nih yang ganteng-ganteng, penyanyi Korea, K-pop itu juga banyak ya kan yang diidolakan. Karena simpelnya ya aku waktu itu lagi nonton drakor dia, iya. Jadi kayak lagi workshop juga kan, workshop lagu, ditanyain mau bikin lagunya kayak apa sih gitu. Aku juga bingung mau bikin lagu kayak apa, terus aku ditanya-tanya, kamu udah pernah pacaran belum? Aku bilang belum. Terus masa belum pernah pacaran? Masa? Aduh. Di sekolahnya nggak boleh Mas Ari. Di sekolahnya nggak boleh. Ya. Ada tulisan ada gitu. tulisannya sama dong kayak di tempat umum ya, kayak di mall dilarang merokok. Di sekolah ada dilarang pacaran. Iya. Ya, ada aturan itu, ada aturannya. Oh bener ya? Iya bener. Bener. Ada tulisan apa? Pokoknya di sekolah aku dulu tuh putusin pacar atau putus sekolah deh kayak gitu. Tapi masa nggak pernah pacaran? Iya, aku belum pernah pada saat itu. Pada saat itu. Coba kayaknya tante mau ngambil air minum dulu nih. Iya. Lanjut. Jadi kering ya? Iya, jadi kering. Itu dia pas kebetulan nonton series ya? Iya, series. Nonton series itu kemudian terinspirasi. Iya, terinspirasi. Jadi kan waktu itu lagi workshop sama salah satu komposer. Siapa tuh komposernya? Namanya Kak Gusti Irwan Wibowo sama Kak Alicia. Itu berarti udah menyiapkan lagu dong? Udah sebenarnya. Aku udah ada option lagu gitu beberapa. Cuman emang menurut aku agak kurang cocok buat aku gitu. Karena? Nggak tahu kenapa. Untuk single pertama ini aku mikirnya pengen lagunya tuh yang have fun gitu loh, kayak yang jatuh cinta dulu, bukan yang pengen galau-galau dulu gitu loh, pengen yang seneng-seneng dulu, terus pengen yang fresh dari inspirasi aku sendiri gitu. Makanya akhirnya kita brainstorming bareng-bareng. Nah, saat lagi haluin si Hometown Cha-Cha-Cha ini nih, aktornya itu terbesit kata-katanya apa yang dituangin ke dalam lirik lagunya? Yang paling diinget? Yang paling diinget itu, tunggu, ada nih di liriknya. Iya pasti kan liriknya. Jangan masukin dalam liriknya. Tapi bisa juga dia cerita tapi sama penulis
Ini lu sendiri berarti liriknya? Atau ada orang lain musisi yang bekerja sama? Kak Gusti sih komposernya. Biasanya kayak gitu, dia curhat sama lirik lagunya yang nulis Kak Gusti sama Kak Al, tapi aku juga bantuin sedikit-sedikit. Ini nggak cocok nih gitu. Yang dia masukin ini dalam lirik itu yang paling diinget. Paling diinget, ku merindukanmu meski tak bertemu. Iya, susah ya. Sampai di agak Korea ya. Tidak mungkin sih. Agak tidak mungkin. Jadi kayak secret admirer gitu ya. Artinya apa? Mas Ari nggak ngerti itu bahasa Inggris tuh. Bahasa Inggris tuh. Itu pecinta rahasia Mas Ari. Orang bahasa Jakarta aja kadang lu suka nggak ngerti kan, lu ngertinya pakai bahasa Jawa itu doang. emang nggak ada artis Indonesia yang menginspirasi gitu dia. Kenapa harus? Ya selain waktu itu. Kenapa sih harus Kim-Kiman ini nih? Kim-Kiman ini kenapa mungkin? Aku juga agak jarang nonton film Indonesia. Terus juga waktu itu emang lagi si Hometown ini emang lagi naik-naiknya nih. Terus kayak orang-orang pada nonton ini, iya jadi aku nonton. Oke. Selalu ya kalau cewek pasti itu ya jatuhnya ke Korea ya. Nggak tahu kenapa ya. Nah, itu kan ceritanya menarik seperti ya gitu. Iya kan? Tapi emang bagus loh Korea itu kayak film horornya Mas Ari. Semua genre filmnya itu pasti menarik gitu. Salah satu anggota FFWI ngomongin kalau film panjang nih. Terus sampai akhirnya ini kan single perdana nih, produksinya seperti apa? Susah nggak sih? Untuk produksinya sih susahnya mungkin pas di awal nyari tema lagunya itu ya, karena kan agak bingung juga nih mau bikin yang kayak apa. Tapi setelah udah dapet inspirasinya, udah dapet temanya, tahu maunya arahnya kayak gimana, proses recording kedepannya udah lumayan aman. Nggak ada kendala itu ya? Ada sih sejujurnya. Jadi sejujurnya di dalam rekaman seperti di dalam tempat rekaman nih. Apalagi kan dia belum pernah nyobain nih, belum pernah nyanyi profesional ya, belum pernah rekaman. Atau sebelumnya pernah tapi kemudian lagu ini yang muncul duluan gitu. Enggak. Aku kalau rekaman untuk single perdana itu emang ini pertama kali. Apa sih agak kesulitannya mungkin karena ini emang lagu aku sendiri. Kan biasanya bawain lagu orang kan. Jadi udah tahu nih harus kayak gimana. Ini lagu sendiri jadi agak bingung gitu. Nyanyiin harus kayak gimana. Ternyata kata si tim dari kantor aku kurang centil. Nah, itu agak susah tuh dapetin feel centilnya itu. Jadi agak lama di situ. Jadi kayak acting ya malah ya? Iya, jadi kayak harus sambil ngebayangin si Kim Son Ho itu. Tapi kan dapet pastilah kan udah jatuh cinta sama dia itu kan. Sekalipun jauh, sekalipun hanya di film. Iya, sekalipun itu tidak mungkin sih ya. Bisa lah. Tapi Ari dapat ya itu centilnya itu? Dapat. Makanya langsung aja dengerin Halo Boy. Nah, butuh berapa lama tuh sampai akhirnya dapat suara-suara centilnya tuh butuh berapa lama? Pasti ngulangnya banyak dong. Ngulangnya lumayan banyak, tapi akhir tuh works out-nya tuh gara-gara ada salah satu tim dari kantor aku A&R-nya nyontohin gitu. Ini kalau centil tuh sambil kayak gini pakai gesture gitu. Seperti apa coba contohin? Aduh, seperti apa sih emang centilnya? Tonton aja langsung di video kayaknya. Enggak kan kalau lagunya kan kita nggak tahu ya centilnya seperti apa gitu, cuman suara. Nanti aja masih disuruh nyanyi tuh. Iya. Kamu nyanyi sekarang? Jangan. Nggak enak. Biar penasaran dulu aja nanya-nanyanya. Lanjut Mas Kin. Tapi penasaran centilnya? Penasaran centilnya? Amat selalu deh. Iya, sebelum kemudian terjun ke industri musik, pecah telur nih lewat lagu Halu Merindu. Prosesnya kemudian masuk label Trinity ya. Boleh ceritain nggak itu awalnya Gia itu siapa? Sempatkah ikut ajang pencarian bakat? Bentar. Sebelum masuk situ udah denger lagunya kan? Apa? Udah denger lagunya kan dia? Udah rilis kan? Udah. Puas nggak sama hasilnya? Kan ini single perdana. Iya. Alhamdulillah sih puas sih aku. Ada yang kurang ini nih. Jujur enggak, karena justru agak lebih di luar ekspektasi aku. Karena dari inspirasi lagunya dari aku sendiri, udah gitu juga di music videonya juga aku yang bukan direct sih, lebih tepatnya kayak apa yang aku mau tuh tersalurkan di music video aku. Jadi puas. Pop ini, genrenya pop atau pop. Aransemennya ada unsur apa aja di sini? Ini tuh sebenarnya agak kayak French style gitu Kak. Depannya kayak swing French Prancis gitu. Ya? Iya. Kirain French. Kirain French fries. Itu zaman Mas Ari itu. Tahun berapa itu ya? Zaman lu Big 33 ya Mas ya. Zaman gua Facebook.
Ya sekarang udah snack video sekarang. Lanjut. Iya. Gitu. Apa tadi? Jadi Swing ya, karena kan mencurahkan perasaan jatuh cinta. Jadi emang lebih kayak swing. itu ada masukan dari teman-teman musisi atau dari memang Gia pengen memasukkan lagu itu, musik itu? Yeah. Kalau aku pribadi sih aku sempat request ke Kak Gustinya itu, aku pengen musiknya tuh yang agak-agak mirip vibes-nya sama di Hometown Cha-Cha-Cha. Jadi itu biar lagi ya. Iya, itu lagi. Ternyata ya. Biar kayak Iya. Terus akhirnya sama Kak Gusti. Akhirnya Kak Gusti kan Oke. Jenius ya. Jadi bisa. Ini jadi Gusti siapa sih ini? Gusti Dija atau Gusti siapa sih ini? Bukan. Ada namanya Kak Gusti Irwan Wibowo. Oh, yang sana Gusti Wana Mas. Iya. Beda. Eka Iya. itu depannya. Eka. Ada lagi Gusti Nugroho Mas nih. Ada Bukan Gusti musisi, Randa, tapi- Gusti Randa. Lanjut. Terus? Gitu. Akhirnya Kak Gusti bisa merealisasikan kemauan aku ke dalam aransemennya. Dan dia nggak masalah ya. Nggak masalah. Aslinya musiknya Kenapa? sebelum Gia pengen, Request. Sebelum itu. aku Seperti request, apa? itu tuh emang baru gitar gitu doang sih Kak, baru pakai gitar aja. Tapi Kak Gusti dari awal udah nanya, kamu ada ini nggak kayak pengennya kayak gimana musiknya gitu-gitu. Berarti lagu ini bikin halunya Gia maksimal berarti ya? Makin maksimal. Itu kemudian setelah jadi puas gitu ya, akhirnya rilis gitu, lega itu. Memang mimpi selama ini Jadi ya, penyanyi iya. kah? Ini kah mimpimu selama ini itu? Kah mimpimu? Kalau bisa dibilang mimpi jadi penyanyi kayak iya deh, dari kecil aku emang pengen jadi penyanyi. Gitu sih. Apa? Terus maksudnya selama ini pernahkah kayak tadi tuh, dia pernahkah ikut ajang pencarian iya. Pernah ikut bakat ajang atau kursus vokal Atau cuma nyanyi-nyanyi di kamar mandi aja gitu? Nggak. tiba-tiba kalau gue- ngeklik emang rezekinya ke Trinity gitu loh. Jadi kalau mau diceritain dari awal banget, aku tuh pertama tertarik sama nyanyi itu karena aku waktu itu lagi di mall sama mama aku sama tante aku. Di mall itu ada yang Di nyanyi. mall di mana tuh? Di Bogor. Oke. Bogor Salah itu satu. mallnya yang bagus sih, cuman itu Mas Ari. Udah nggak usah Tapi disebut. dulu ada mall yang sekarang tuh udah tutup. Oh, depan Kebun Raya ya? Iya. Aduh, itu yang samping rumah sakit itu. Iya, Iya. samping hotel di situ. Iya. Kan Samping agak zaman toko dulu. buah ya? Iya. Iya. Iya, toko buah. Iya, kalau dilanjutin. Oh, dulu nih. mall itu ya? Iya dulu itu Tuh mall. kan lanjut. Gua kan anak baru Mas Ari. Iya, anak Gua anak baru di Bogor. Anak baru. Iya. Terus. Di mall itu lagi ada pentas nyanyi gitu dan aku pengen nyanyi di situ tadi kata mama. Akhirnya mama Padahal nggak ada lomba tuh ya? nggak ada lomba. Mama mengusahakan itu dan Demi itu ya. iya ngobrol Usia ke berapa tante tuh? 2 tahun 7 bulan. Waduh, masih ini ya, balita ya. Iya, aku juga agak lupa sih, Lupa. tapi diceritain ya. Lalu Terus mama ngobrol sama yang Punya acara penyelenggaranya, ya, iya. punya acara. Terus dibilangin kalau anaknya pengen nyanyi langsung datang aja ke tempatnya. Ternyata pas di tempatnya itu aku nggak boleh karena umur aku masih Oke. terlalu kecil. Tapi aku maksa gitu kayak aku ngomong aku pengen nyanyi. Akhirnya mau nggak mau tuh si tempatnya kayak ya udah deh boleh Asik. cobain aja iya. Terus dari situ mulai nyanyi terus itu mau rame dulu ya? mau dulu rame. Apanya? Maunya Ya Allah, masih aja Iya. ke mallnya. itu yang mau sampingnya belum ada ya? Emang ada mau sampingnya? Ada. Tuh, samping kan IPB. dibahas lagi. IPB Berenang Siang. Samping Emang IPB kan ada mall ya tante ya, ibu ya? Suasana. Oh ya, nggak tahu aku lupa. Ini mallnya yang mana sih? Yang itu. Iya yang itu. yang Emang itu ya? tahu. Yang samping terminal ya, bu ya? Bukan yang Mores. Oh, yang samping Kebun Raya ya? Iya bener. Gitu. Pertanyaan gue tadi apa ya? Dari Apa? situ Itu mallnya yang satu belum ada berarti kan ya? Belum Iya. ada ya, bu ya? Dulu belum. Ya, ini belum kita ada. ngobrol musik apa ngobrolin kontraktor sih Ini nggak jelas ya? Lanjut. Iya, terus lanjut. Lanjut, ya. Terus sampai akhirnya ke itu nggak bisa bisa nyanyi bisa tuh. akhirnya bisa. Dari Terus situ setelah aku itu? mulai tuh cari-cari tempat tes nyanyi lagi. Tempat tes nyanyi terus akhirnya aku masuk salah satu tempat yang di situ tuh murid-muridnya emang disalurkan gitu kayak kadang ikut acara-acara. Jadi kan aku terbiasa tuh nyanyi di depan audiens segala macam sampai akhirnya aku masuk SMA itu kan agak sibuk tuh ya mau SD SMP tuh SD SMP tetap biasa aja, maksudnya nyanyi. tetap nyanyi sama yang lain juga. Nah pas di SMA ini kan aku agak sibuk untuk mau ujian segala macem.
aku udah agak bingung-bingung juga nih mau lanjut apa enggak gitu kan, tapi ternyata mama maksa. Mama nih pengen jadi Mama penyanyi nih, kali ya. Mama kayaknya pengen jadi penyanyi nih. Mama tuh maksa kayak, kamu ikut ini deh, kamu ikut ini. Ada salah satu kompetisi gitu, ajang pencarian bakat. Apa itu, sebutin aja nggak apa-apa. Namanya Jux Karaoke Superstar. Oh. Nah, Berarti bukan di Kota Bogor tuh ya? bukan. Oke. Udah nasional Udah. dunia malah Mas Ari itu. Udah di luar Ya udah Bogor. bagus, maksudnya jangan situ Iya terus. Mas, iya. Lanjut Iya. ya. Lanjut. Di Jux itu ada karantinanya, audisi segala macam kan. Berarti masuk itu? Masuk, Oke. alhamdulillah aku masuk karantina. Terus Dari berapa? Dari aku lupa, pokoknya total peserta itu kalau nggak salah sekitar 18.000 Mhm. audisi awalnya. Terus disaring lagi online juga sampai akhirnya karantina itu kalau nggak salah 12 orang. Dia masuk yang 12 itu? Masuk. Oke. Nah, dari situ karantina bentar doang, kayak 2 minggu, pelatihan segala macem. Terus semifinal, di semifinal aku masuk ke final, alhamdulillah. Dan pas final, alhamdulillahnya aku dapet first runner up, juara 2. Nah, dari situ selesai Jux. Juara itu juara 1 loh. Kalau juara 2 itu peringkat 2 itu. Peringkat Iya. 2. Oke. Aku dapet peringkat 2. Nah, tapi tadi bilang first runner up ya? Iya, Benar first ya? runner up. Iya ini. Nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Iya ini aja ngobrol orang tua. Jadi gitu. repot ya. Rasanya dinasehatin terus ya. Lanjut. Iya, dari situ ternyata si label aku nih Trinity salah satu penyelenggara juga, Oh. atau kayak ikut membantu si acara Jux itu. Terus aku sempat dikasih tahu Trinity itu lagi buka audisi juga, namanya Trinity Inkubasi. Oke. Nah, dari situ aku ya udah dong, bablas aja nih, kita ikutin audisi inkubasi ini. Ikut lagi berarti mulai Ikut. dari nol. Mulai dari nol lagi, inkubasi. Ada beberapa peserta, terus aku alhamdulillah kepilih. Nah, setelah kepilih itu ada pelatihan yang namanya Trinity Inkubasi selama 1 tahun. Itu dikasih kita pelatihan, bukan cuma nyanyi aja sih, dari ada personal branding, terus ada tes personality juga, terus aku dilatih public speaking, terus music producing segala macam gitu Kak. Ilmunya nambah banyak ya. Alhamdulillah. Itu yang di Trinity Inkubasi itu ada peringkatnya nggak itu? Ada peringkatnya? Atau dari berapa tadi masuknya? Akhirnya berapa? Bukan peringkatnya dong, kategorinya kali Bukan, atau bukan. apa? Dari- Oh peringkat sih. Dari puluhan ribu orang, Kalau Trinity itu nggak Ini puluhan cuma ribu. berapa Nggak, orang cuma doang? beberapa orang aja. dipilih ya? Iya, Dari audisi itu total gitu. berapa jadi? Total berapa? Yang barengan angkatamu itu berapa? Aku sendiri. Oh cuma sendiri? Iya. Oh istimewa sekali ya? Iya. Aduh, tapi Nggak, agak pressure sih. Nggak pas kamu ikut audisi inkubasi itu ada berapa orang gitu? Itu kan kalau nggak salah dibagi 2 hari ya. Sehari Iya. itu kalau nggak salah 5 orang, jadi total mungkin 10 orang. Aku lupa. Iya. Oke. Akhirnya yang ngambil cuman Gia. Iya, seperti itu. Titik awalnya mulai dari situ. Mulai dari situ. Oke. Terus sekolahmu gimana itu? Untungnya Trinity itu sangat Itu tahun berapa itu berarti itu? tahun. Lalu. Kan aku Jux itu 2019. Oke. Oh. Trinity itu kalau nggak salah 2020, tapi ke-postpone sama COVID, jadi 2021 Dilanjutin? dilanjutin. Oke. Jadi sambil menyambil 2021 dengan sampai 2022? Iya, 2021 Oke. sampai 2022. Itu sambil sekolah, kan COVID juga kan. Jadi sekolahnya online. Ya lumayan lah, bisa membagi waktu. Nggak pecah itu maksudnya, tetap fokus. Satunya mulai nyanyi, satunya harus selesai sekolah. Kelas 3 kan berarti ya? Iya, kelas 3 tuh lagi sibuk-sibuknya waktu itu. Kelas 3 itu berarti kelas berapa ya? 12 Kelas ya? 12. Oke. Mau ujian nasional Ujian. gitu ya kan. Itu sempat berdebatkah sama orang tua? Oh, atau orang tidak. tua justru Orang tua mendukung? saya sangat Oh iya, mendukung. karena dari awal ya? Karena dia orang dia yang memaksa ya mungkin. Iya, Terus. kata mama, udah nyanyi aja ntar belajar ntar gitu. Malam aja belajarnya gitu. Ya bukan begitu juga. Orang tua tetap harus pendidikan Mas Ari. Aduh. Nah, kemudian setelah masuk Trinity, oke, diajarin public speaking, apapun soal musik, produksi musik. Iya. Gia yang awalnya nggak tahu apa-apa dari nol, kemudian apa yang misalnya Gia bisa cerita apa yang didapatkan dari Trinity Inkubasi itu? Trinity Itu yang sebelum- didapat- sebelum rilis single iya, kan? sebelum Prosesnya rilis panjang single. ternyata ya? Panjang sekali. Jujur banyak banget yang didapetin, karena dulu tuh aku sebagai orang awam gitu kan ngertinya kalau penyanyi ya kita cuma nyanyi, terus teknik vokalnya bagus segala macam. Ternyata di balik itu semua banyak yang lebih detail yang harus lebih diperhatiin lagi. Yang aku dapetin di Trinity Inkubasi itu salah satunya kayak public speaking. Aku tuh dari awal tuh jujur banget
kalau ngomong kayak gini tuh aku nggak bisa Kak. Bukan nggak bisa, cuman aku tuh Nggak pede ya? Iya nggak pede. Terus penataan katanya juga masih berantakan. Sekarang juga mungkin masih berantakan, cuman ini udah jauh lebih baik. Sama dulu tuh aku orangnya nggak fokus kalau lagi ngobrol sama orang. Tapi setelah masuk si Trinity Inkubasi, itu aku banyak banget belajar dari coachnya. Terus aku juga di personal branding aku dibuat lebih bagus lagi. Arahnya mau kemana, kayak gitu-gitu tuh udah diperhatiin. Sama yang paling detail itu menurut aku ada namanya kelas color draping. Apa tuh? Warnain. Jadi ini menarik banget karena aku juga baru tahu. Jadi kelas color draping itu di mana kita tuh dilihat gitu skin tone-nya. Kayak misalnya nih kakak skin tone-nya tuh apa? Dan warna kulit maksudnya? Iya, warna Oke. kulit. Coba. Skin tone-nya apa? Sama lagi. Udah kali nggak usah dibahas. Sama lagi. Itu tuh dibagi dua gitu Kak. Jadi ada cool sama warm. Nah, nanti kalau udah tahu kayak gitu, kita bisa tahu nih kita bagusnya tuh pakai baju warna apa, cerahnya pakai baju warna apa. Terus kalau untuk kostum ya. kostumnya. Ntar Itu buat apa ada wardrobe itu kalau kita belajar itu? Iya. Itu arahan dari wardrobe, makanya begitu Mas. Enggak, Aram gitu. itu Iya, itu jadi Oh. kasarannya tim wardrobe memberikan usul, nih ada kelas ini nih atau ada pembahasan ini. Tapi Gitu. kan akhirnya dia punya ilmu itu, bisa memilih sendiri dong. Enggak perlu pakai wardrobe gitu kan. Jujur kalau memilih sendiri mungkin bisa, cuman lebih teratur aja. Kayak misalnya kalau misalnya ada wardrobe gitu, aku bisa bilang kayak, Kak, color aku tuh warnanya ini aja. Jadi ntar bisa disesuaiin sama wardrobe-nya gitu. Jadi mereka yang mencarikan nanti. Iya. Nah sampai kemudian setelah belajar banyak di Trinity Inkubasi itu, Gia menggambarkan diri. Kalau ingin menggambarkan diri tuh Gia itu kayak apa gitu? Agak sulit ya pertanyaan. Susah ya. Menggambarkan Maksudnya ceria, happy ya bisa gitu. Emang mau ini lebih kepada menunjukkan sisi karakternya Gia. dia tuh seperti apa gitu setelah Ketemu nggak sih karakternya Gia setelah dipoles sama Trinity? Ketemu sih. Abis sesudah si kelas personality itu aku menemukan ternyata diriku tuh introvert. Cuman setelah si inkubasi personal brandingnya mungkin ya sama-sama juga kayak gini. Cuman mungkin lebih diarahin kayak musiknya mau seperti apa gitu. Itu termasuk belajar juga ya? Belajar juga. Setahun itu ya? Iya. Itu berarti diarahkan juga? Maksudnya yang sama ini dia suka dengerin musik pop misalnya, tiba-tiba dicekoki sama orang-orang di Trinity, akhirnya jatuh cinta sama rock atau sama musik jazz gitu. Gitu juga. Enggak sih, itu tergantung kitanya. Jadi aku maunya seperti apa, terus yakinnya seperti apa, itu yang dijalanin. Oh, itu yang kemudian dikembangkan sama mereka. Dikembangkan, iya. Berarti beruntung ya Mas Adi ya? Iya beruntung. Kita juga beruntung banget Saat- denger ceritanya dia. Iya, saat banyak orang pengen mewujudkan mimpi itu dari Bogor. Tapi habis nyebutin gua Bogor balik lagi ke mall nih. Bukan. Ya biasanya Sleman nih biasanya. Iya, Sekarang iya. Bogor nih. Aduh, tapi Gia selama ini maksudnya suka sama musik, terinspirasinya dari siapa sih? Iya, Kalau- selain lagu itu ya. Iya, selain lagu Selain itu ya. dari lagu itu, terinspirasi siapa sih? Aku tuh Korea dari semua awal banget kalau musisi itu aku paling suka Taylor Swift kalau dari luar negeri. Indonesia aku suka Maudy Ayunda. Mau Bukan Mawar Bejong ya? Mawar Bejong dibawa suka. kemana? Satu, Mau di Ayunda. satu ini sama Mawar. Hah? Satu payung Mas Ari. Biarin deh. Mau Iya. di Ayunda. Kenapa mau di Ayunda? Karena Dia jadi pembicaranya presiden ya di G20 ya. Bonus itu bonus. Bonus aja. aku suka Maudy itu Padahal dia nggak tahu kalau ternyata Dia ceritanya mau ngomong. menginspirasi juga bukan? Eh. Dia suka sama Maudy Ayunda tapi ternyata ceritanya juga memberi inspirasi ke orang lain. Oh, Mas Ari. aduh jadi. Oke, lanjut ya. Oh, iya. Kan aku tadi bilang di awal aku suka Taylor Swift kan. Alasan aku suka sama Taylor Swift itu karena aku suka ceritanya storytelling. Oke. Iya, dan kalau di Indonesia ternyata setelah aku lihat Maudy Ayunda juga salah satu musisi yang lagu-lagu itu storytelling. Gitu, jadi aku suka sih sama yang gitu. Sekarang begitu udah rilis singlenya dirilis kapan resminya? Tanggal 15 Juli. Nah, setelah Idul Adha berarti. Iya, Idul Adha kan tanggal 10 Mas Ari. Iya mas. Iya. Oh, namanya. Tapi kenapa hubungannya apa ya? Itu dia, makanya kenapa gua menghela napas begitu. Itu Maksudnya kemudian apa respon misalnya orang tua atau Ya. saudara, teman-teman dekat
yang tadinya hanya anak sekolah biasa, terus sekarang punya lagu sendiri. Iya, diceng-cengin ke si Cie Gia Iya, jadi penyanyi. cengin tuh. Iya. Ada pasti Cie lah. itu udah masuk Cie itu udah masuk KBBI loh. Iya. Oh ya? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh, iya? Cie. Ya. Oke, lanjut. Oke. Gara-gara dia mau Cie soalnya. Dibahas lagi. Oke, Iya. Gimana Cie jadi penyanyi? Iya. Cie. Seperti itu nggak? Atau jangan-jangan sempat tertekan gara-gara Nah. beban? Atau mungkin bukan beban kali ya, pressure dengan ceng-cengan teman-teman gitu, seperti apa sih? Tapi nggak tahu kenapa untungnya tuh teman-teman aku semuanya sportif ya, jadi pada mendukung aja gitu, kayak bantuin promo juga. Kalau diceng-cengin pasti ada lah, kayak cie gitu, Cie. bener Ada ya? ada. Apalagi kan baru lulus sekolah juga kan. Iya. Iya. Itu followernya nambah apa nggak? Ngaruh nggak itu misalnya tiba-tiba udah rilis lagu itu? Ngaruh lumayan. Ngaruh ya? Iya. Lumayan. Yang tadinya Sampai biasa boleh rilis jadi puluhan ribu meledak. bukannya sekarang kan? Enggak kok, belum sampai Hmm. 20.000. Coba nanti kita cek habis dulu. ini Mas Ari nih. Nah. Artinya Gia nanti bilang sama Trinity ya, jangan cuma satu lagu nih, sayang. Nah. Karena untuk eksis itu nggak cukup satu lagu, untuk muncul ke permukaan tuh harus banyak lagu. Si Anji itu setelah keluar dari, wah pernah cerita. Selalu Anji ya, obrolan ini sekarang selalu Anji. Oh, 11.000, iya. Jadi Arya mudah-mudahan nanti rezekinya Gia nggak cuma di satu lagu ini, tapi juga syukur-syukur ada album, banyak lagu kemudian jadi meledak. Tapi udah manggung belum sih? Manggung apa nih? Untuk Promosiin baik lagi. ya promosikan lagu atau sebelum jadi, maksudnya lagu jadi itu sempet manggung nggak sih? Sempet kalau sebelum lagu jadi sempet manggung, cuman pas kalau manggung untuk lagu ini belum. Kalau manggung sebelumnya apa itu? Di mana? Maksudnya dulu nyanyi di mall. Iya. Terus- Atau di acara ulang tahun keluarga kan mau seperti lagi. apa? Mau lagi. Iya, mall lagi. Iya. Tapi itu kebun raya bagus loh itu. Tahu. Sekarang dia udah bagus Mas Ari banget. tuh kali-kali sana, Mbak Nisa Dia kesana tuh. hari ini lagi lucu banget nih, ini. kenapa ya? Apa? Ditungguin banget nih Kebun dia. raya. Iya, Nanti lagi gua bayarin lucu ya. banget nih. Masuk situ ya. Asik. Adem tuh tempatnya. Ini rumahnya si Mbak Gia. Mbak Gia. Itu akhirnya manggung lagi tuh di acara apa, kemudian menghadapi audiens itu terus Nah, seperti apa? sempet canggung kah, grogi gitu. Sebelum aku ikut Jux itu, aku dulu tuh emang kadang aku emang suka manggung-manggung gitu Kak. Kayak kadang ke di mall atau ada acara-acara apa gitu aku manggung, tapi emang yang pas pensi pernah. Tapi pas emang yang SMA itu agak seret tuh, maksudnya kayak Agak jarang. seret. Soalnya Minum emang dulu kalau seret. SMA itu udah di Jux ya berarti ya? sebelum SMA itu. Pas Iya, SMA udah di di Jux Jux. kelas Oh, 2 ya. Oke. Itu agak kurang gitu manggungnya karena emang aku pengen yang fokus sekolah dulu gitu. Tapi akhirnya ke si Jux ya manggung lagi di situ, audiens lagi gitu. Sama setahun pelatihan sama Trinity Inkubasi itu sempat diajarin juga kan menghadapi audiens atau sempat ya kayak showcase gitu kecil-kecilan gitu. Sebenarnya di pas inkubasi itu sempat diajarin juga, ada kelasnya. Namanya apa sih? Stage act. Oh, stage act. Iya, Sama stage siapa act. tuh yang ngajarin, siapa tuh? Aku lupa lagi. Aduh. Jadi Nah, kita iya. manggung. Kita manggung ditonton gitu. Ya itu sempat ini nggak, misalnya deg-degan atau pecanggung atau takut Deg-degan salah. karena emang udah agak lama gitu kan Kak. Nggak dari Jux ke inkubasi kan ada gap. Ya, ada jeda. Ada jeda dulu ya, ada gap apa namanya? Covid dulu segala macam. Jadi deg-degan pastinya untuk mulai lagi ke panggung. Sama di inkubasi dapat maksudnya pendidikan dari penyanyi-penyanyi yang profesional nggak? Dapat. Dari siapa tuh? Aku tuh sempat sama Kang Arman Maulana juga kan ngobrol pernah pas aku lagi inkubasi. Terus ada juga Tahu lagunya Kang Arman nggak? Kita sambut Kang Arman. Terus iya, terus dari situ ceritanya jadi aduh lupa deh gitu ceritanya. iya gitu. lupa. Terus Terus dari situ ada ini lagi, belajar sama artis Trinity lagi. Tapi itu bikinnya kayak konten kolaborasi itu. Sama Dan siapa tuh? Sama siapa? ada namanya Hanif Anderevi. Oh,
Pernah denger kayaknya? Ya. Pernah denger ya? Pernah. Si Jangan Mbak bilang Nisa ketemu. pernah Heeh. kirim rilis saya? Pernah ya? Iya. Gak usah dibahas juga dong di sini Nanti dong. kita datengin ini Anda Revi, Hanif ya? Iya, Oke. dia lagi aktif banget nih hari ini di sebelah gua nih. Tumben. Ya orang Bogor begini Mas Ari. Nah, Tinggal apa di yang pinggir ya, didapat maksudnya yang diambil dari Kang Arman, sisi Kang Arman seperti apa sih buat karirnya Gia ke depannya gitu? Yang aku ambil tuh kalau misalnya jadi seorang entertainer itu yang nomor satu nggak boleh telat, On itu time ya? on time. Terus menghargai semua orang, termasuk kru dan lain-lain. Itu sih yang paling diingat. Ini saat ini setelah single Halu Merindu ini rilis, ada rencana apa ya setelah ini? Untuk rencana kedepannya berdoa aja, karena aku juga jujur belum tahu nih ada apa. Mungkin sekarang masih promo-promo dulu aja sih kak. Maksudnya ada nyiapin lagu kah, lagu baru untuk ya entah kapan nanti rilisnya, atau mau ngajak duet penyanyi siapa gitu, Kang Arman, Dewi Gita misalnya, atau siapa gitu, Gia? Doain aja sih kak, aku juga belum ada ini. Ya. Nanti tiba-tiba main film malah nih Mas Ari. Wah, iya. Ada keinginan nggak sih buat ke acting gitu? Kalau ke acting jujur baru-baru ini aku agak ada keinginan. Nah. Dulu kan aku nggak mau banget tuh acting. Karena apa? Karena sekolah ya? Karena sekolah ya? Karena iya di kampus aku. Oh. Jadi kan aku baru Siapa masuk yang kuliah. ngajarin di kampusnya Prilly lagi nih? Kan Prilly lulusan situ. Kan aku baru masuk kuliah nih. Ternyata tuh di kampus aku setiap semester 1 itu ada UAS-nya itu. Salah satu mata kuliah jurusannya Performing Art Communication. Nah di situ tuh dia UASnya itu kita harus bikin teater satu kelas, produksi Teater? sendiri, iya. Jadi Berasa ini kayak bareng-bareng SMA dulu ya. Iya, Waktu tugas SMA iya. kan gitu tuh, pas perpisahan bikin teater musikal. tugas iya memang tugas kuliah jadi. Tugas kuliah jadinya, tapi ternyata seru juga. Di situ aku mulai tertarik acting. Tapi belum ada ya? Belum, Harus doain belum aja ada ya. Iya. Terus nanti nyanyinya piye? Piye? Kan belum dicoba. Iya, Kenapa harus nah, ditanya ini kan, sekarang? ini gini soal Mas Ari nih. itu? Sekarang udah nyanyi nih, sementara kan kuliah. Terus nah, ini terus sementara ini gimana? Kuliah jalan. Mau kuliah dulu kah atau sambil jalan sambil nyanyi atau nungguin, seperti apa? tawaran yang lain, lagu. Untuk sekarang sih aku paling kuliah sama nyanyi dulu karena kuliah aku mendukung juga ke karir aku, jadi bisa sama-sama jalan. Jadi di Seperti itu. Trinity Inkubasi udah dapat ilmu, Iya. sekarang di kuliah dapat lagi ya. Dapat lagi. Cocok ya. Cocok. Terutama public Nyambung speaking lah ya. ya. Iya. Itu yang video klipnya di mana? Gia? Video klipnya si Halu Kim. Merindu ini. Halu Oh, si Merindu. Kim. Kirain Pikir si Sono. Kim. Bukan. Di Korea ya? Oh enggak Bukan ya? dong. Video klip Halu Merindu di Jakarta Film Studio sih. Jadi itu bikin set sendiri. Oh, sutradaranya tuh apa Iya. tadi gue lupa. Ya, Siapa? namanya? Gusti ya namanya. Gusti kan Ah, ini lupa. Iya. arrangernya, Iya. Gusti. Gue tadi lupa. Siapa? Langsung aja tanya sama orangnya. Iya, apa sih iya, lu? iya. Sutradara Halu Merindu kalau aku tidak salah itu namanya Kak Bonita Rachel. Oke. Itu dari Ya. label yang memilihkan atau Dari label. nah, itu konsepnya kayak apa? Gia? Nah, konsepnya tuh ada ide-ide aku juga. Jadi sebelum pembuatan MV, aku disuruh bikin mood board dulu sebelumnya. Kayak aku sukanya apa, terus aku suka baju yang kayak gimana, aku suka vibes yang kayak gimana. Itu aku cantumin semua tuh di mood board aku dan aku kirim ke kantor. Dari kantor mereka yang pilihin direkturnya siapa segala macam. Terus ternyata aku dikasih lagi skenario yang udah jadinya Halu Merindu itu ternyata emang cocok banget sama aku gitu. Nggak pakai revisi langsung oke ya. klik Sempet gitu. ada revisi sih sekali gitu, cuman abis itu oke. Diminta acting juga kah di situ? Acting dong. Ada Acting modelnya ya. dong. Ada. Nanti kita lihat Mas Arya. Saya besok kalau bikin video klip lagi kita berdua siapin jadi modelnya. Sia. Iya Mas ya. Mas Arya kita suruh Gia nyanyi ya. Iya. Oke. Iya dong, Mas udah jauh-jauh ke sini enggak suruh nyanyi. Mudah-mudahan Gia habis ini kita tunggu single berikutnya. Yap. Mudah-mudahan kami saya dan Mas Ari berharap Gia nggak berhenti di titik Iya. ini. Biar bisa liputan ya. Iya, Kita ya, bahwa lagu liputan. Halu Merindu itu titik awal Gia untuk naik ke permukaan. Betul.
Jadi di lautan itu kan banyak penyanyi-penyanyi baru tuh di dasar samudra itu dia harus muncul terus biar kelihatan tuh dari kapal. Nah, itu. Salam buat Kim ya, salam buat Kim ya. Iya. Kim Jong Un, presiden Korea Utara. Gua tadi mau nyebutin itu, gua tahan-tahan dulu yang nyebut sekarang. Iya, soalnya orang Korea Kim semua Mas tadi namanya. Iya, nggak semuanya Kim. Iya. Oke. Jadi Mas tadi dia mau pesan apa? silakan pesan apa? Enggak mau pesan Dia apa tuh dia? silakan Oh, tuh nyanyi. dinyanyikan lagunya Halu Merindu. Ini sekalian nih Mas. Iya. Iya sekarang. Pantesan lu diem aja. Sial. Aku tuh nih sekarang nih. Ya. Iya, sebentar. Biar Mas Ari closing dulu. Biar dikodein dulu. Jadi gimana? Iya, Mas Ari. Iya, Mas Jadi Ari. gimana? Ini aja nih tengah. Ya. Jadi gimana? Terima kasih untuk Sobat WK sudah menyaksikan obrolan kita bersama Gia Sabila, Mojang Bogor. Mojangnya bener kan Mojang? Iya, betul. Mojang Bogor yang sedang meniti karir di dunia musik. Semoga lancar-lancar. Amin. Dan semoga obrolan kita bermanfaat untuk teman-teman yang baru saja meniti karir di industri musik ini. Sampai jumpa di podcast Kinari selanjutnya dan please welcome Gia Sabila. Aku terpaku dalam senyummu, terdiam aku akan sikapmu, perasaanku terbang melayang jauh, terbayang aku akan tatapmu, luluh hatiku mendayu sendu, hari-hariku menjadi lebih seru. Jangan lupa subscribe ya.